Acara ini disponsori oleh Fatigon tiap hari siap cari rezeki. Fatigon, berani kerja, berani capek. Pemirsa QTV, salam inovasi. Selamat berjumpa kembali dalam program Avanti Fontana on Q, sebuah program yang mengupas isu dan problematika seputar inovasi, praktik dan prinsip inovasi. Program ini merupakan persembahan Fatigon Multivitamin produksi Kalbe Pharma dan hasil kerjasama antara QTV dan CIS School of Innovation. Episode kali ini mengangkat tema inovasi dan kreativitas bisnis. Inovasi adalah keberhasilan secara sosial dan ekonomi karena diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara lama dalam mengubah input menjadi output. Sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan besar dalam perbandingan antara nilai manfaat dan harga yang dipersepsikan oleh konsumen dan atau pengguna. Sementara kreativitas bisnis merupakan salah satu pemicu inovasi. Kreativitas adalah orisinalitas yang jika dikembangkan akan bermanfaat bagi banyak orang. Kreativitas bisnis adalah gabungan 3 elemen. Pertama, keahlian yang merujuk pada pengetahuan teknis, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan intelektual. Kedua, keterampilan berpikir kreatif dalam menentukan seberapa fleksibel dan imajinatif seseorang dalam menghadapi masalah. Apakah solusi yang disampaikan mendobrak status quo? Atau apakah solusi membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Dan elemen ketiga adalah motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang merujuk pada niat dari dalam diri untuk memecahkan masalah yang ada yang membawa pada solusi-solusi yang lebih kreatif daripada sekedar motivasi memecahkan masalah hanya karena untuk memperoleh imbalan finansial. Pada episode kali ini telah hadir bersama kita 3 narasumber. Yang pertama adalah Martinus Sunu Susatyo. Pak Martin adalah salah satu pendiri dan kreatif direktur dari PT Endorsindo Makmur Selaras, pemilik merek Bloop Endorse Urbi. Pak Martin, apa kabar? Baik. Salam inovasi. Salam inovasi. Baik, saya akan bacakan sekilas lebih jauh ya tentang Pak Martin. Yeah. Pak Martin adalah lulusan GS Fame. Yeah. Apa itu GS Fame? Itu Gunung Sewu, itu Bisnis Institute di Gajah Mada. Yeah. Itu sekolah afiliasi dari Filipina. Kalau di Filipina itu namanya Philippine School of Business Administration. Oke. Ya, itu Bachelor of Business Administration lah ininya. Baik ya. Sejak kecil, Martin sangat mencintai seni. Meskipun kuliah di bidang ekonomi, jiwa seninya terus muncul. Hal ini dapat terlihat dengan karya-karya di Bloop dan Endorse, serta bangunan fisik unik Bloop, Endorse, dan Urbi. Juga terlihat dari sentuhan Jawa bebek ginyo yang dikemas sangat menarik. Itu juga hasil karya dari Martin. Martin sering gagal berbisnis sebelumnya. Seperti pernah menjadi pedagang sapi dan ditipu orang ya? Iya, sering banget. Sering bener ya? Kemudian menjadi penambak udang dan dicuri orang. Jadi kita kerjasama sama tambak udangnya, ternyata dipanen sama saudara-saudaranya yang kita percayain untuk mengelola tambak itu gitu. Jadi pas kita datang itu udah habis udangnya, cuma dapat berapa kilo waktu itu. Benar-benar ini. Gitu ya. Dan pernah menjadi distributor rokok dan juga gagal, dan banyak sekali kegagalan lain. Martin pernah bekerja di kapal pesiar Star Cruise Holland Amerika sebagai General Affair. Tidak tanggung-tanggung ya. Dan tidak tanggung-tanggungnya di sini adalah Martin pernah menjadi pembersih toilet di kapal pesiar. Dan di kapal pesiar jiwa kreativitasnya pun muncul dengan menjadi tukang cukur bagi teman-teman Martin. Dengan honor Rp100.000 per potong. Per kepala. Jadi semalam bisa 1 atau 2 orang gitu. Karena waktu itu mikir udah pergi ke kapal pesiar sekalian aja deh saya menghasilkan sesuatu lagi di situ gitu loh, biar ada tabungan lagi. Baik. Gitu. Baik. Kemudian selain itu juga pernah menjual kartu telepon dan apapun yang bisa dijual di kapal untuk mendapat tambahan penghasilan. Betul. Gitu ya. Pelabuhan terakhir yang benar-benar menghasilkan adalah bersama Berto dan Widya, yaitu membangun Bloop, Endorse, dan Urbi. Ya, menarik sekali ya. Baik. Narasumber berikutnya adalah Bertolomeus Saksono Jati, salah satu pendiri PT Endorsindo Makmur Selaras dan sekaligus bisnis director dari Bloop Endorse. Apa kabar Pak Berto? Baik. Salam inovasi. Salam inovasi. Terima kasih. Sekilas tentang Pak Berto. Pak Berto ini lulusan dari SMU Canisius dan Universitas Trisakti. Menyelesaikan kuliah cukup lama ya? 6,5 tahun ya. 6,5 tahun.
karena selalu terbentur dengan perjuangan usaha-usaha yang digeluti Berto ya, seperti menjadi penjual martabak pinggir jalan, bermain falas, menjual teh poci pinggiran yang berbuntut kegagalan. Gagal semua, Bu. Akhirnya berlabuh di usaha retail yang bernama Bloop bersama adik Widya dan kakak Martin. Mencoba bersama-sama membangun Bloop dari hanya satu toko, kontrakan kecil, kemudian menjalar menjadi 7 unit usaha. Seperti Endorse, Urbi, Bebek Ginyo Tebet, Ginyo Bintaro, The Jones, Bloop, Aka. Aka ini apa maksudnya? Bloop Aka itu kita punya toko. Jadi yang pengisinya di dalam toko itu adalah kita ambil alih sendiri. Jadi sebagai suppliernya di dalam toko. Jadi kita mau mendapatkan double income. Double income. Dari tokonya sendiri sama dari suppliernya. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut ya tentang itu ya. Dengan visi apa? Bloop Endorse di sini ya maksudnya ya. Punya visi menjadi trendsetter nomor 1 dunia fashion remaja di Indonesia. Berto bersama Widya dan Martin terus melakukan inovasi baik dari produk maupun dari pelayanan. Dan juga menggandeng remaja-remaja Indonesia dengan menyediakan wadah bagi mereka untuk berkreativitas secara bersama. Secara bersama. Menarik sekali ya. Berkreativitas secara bersama, berkreativitas sosial. Mengusung produk lokal untuk dapat bersaing di kancah bisnis retail. Dan cita-cita tersebut perlahan-lahan terwujud dengan antusiasnya remaja Indonesia yang datang ke toko dan memakai produk Bloop Endorse. Bloop Endorse dan Urbi ya. Baik, terima kasih Pak Berto. Berikutnya adalah Doni Tirtana. Pak Doni adalah pemilik CV Lorco Menara Multimedia. Lulus Teknik Fisika ITB tahun 2003. Kita lihat lebih lanjut profil Pak Doni. Sebelumnya tentu apa kabar Pak Doni? Baik, Mbak Avanti. Salam inovasi. Salam inovasi. Oke. Doni lulus tahun 2003 dari Teknik Fisika ITB. Selepas lulus, Doni langsung memutuskan untuk berwirausaha. Gitu ya? Betul, Mbak. Kendati ditentang oleh orang tua yang menginginkan agar Doni bekerja kantoran. Iya, betul. Doni tetap pada keputusannya untuk mulai usahanya sendiri, mumpung masih muda pikirnya. Beragam usaha, mulai dari jasa fotografi dan syuting upacara pernikahan, mendatangi sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA untuk menawarkan jasa pembuatan buku kenangan telah dilakukannya. Sampai pada akhirnya tahun 2006 memantapkan untuk menggeluti segmen pasar industri, khususnya di bidang kampanye kesehatan dan keselamatan kerja, dengan melayani lebih dari 300 perusahaan nasional dan multinasional. Menarik sekali ya, Pak Doni. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang inovasi dan kreativitas bisnis.